Oke semuanya, di sini gue mau ngejelasin mengenai codingan dan juga cara kerja dari alat kita untuk bikin flowchartnya juga nih sekalian gitu ya, sama kalian harus pahamin juga sebenarnya kita tuh bikin apa sih gitu ya. Jadi kita itu bikin yang namanya sensor tempat parkir. Sensor tempat parkir ini tuh jadi untuk mengetahui apakah parkiran di dalam udah penuh apa belum. Jadi tuh kalau bingung ya, kita bayangkan aja misalkan ada di Telkom gitu ya, di parkiran GKU itu kan ada tuh tempat yang suka kita tapping itu. Nah, anggaplah parkiran di GKU itu cuman ada 100 motor, cuman bisa muat 100 motor. Nah, kita tuh kayak masang sensor di gate-nya itu. Kalau misalkan ada yang masuk, berarti hitung 1, hitung 2, hitung 3, hitung 4. Nah, itu tuh kita sambil ngebunyiin LED warna hijau, yang berarti parkiran masih ada. Nah, ketika banyak orang yang masuk, gitu ya, misalkan udah 50, 51, 52, nah tiba-tiba ada yang keluar, berarti dari 52 kurang lagi ke 51, kayak gitu. Nah, kalau misalkan full, dalam artian kan tadi maksimalnya 100, misalkan udah 99 orang yang masuk, terus ada 100 orang yang masuk, nah orang ke 101 itu nggak bisa masuk, karena ada LED warna merah, dan ada tulisan parkiran penuh, kayak gitu. Jadi udah sesimpel itu aja. Jadi dia nggak bakal bisa masuk sampai ada orang yang keluar, yaitu orang yang ke 100 tadi misalkan keluar lagi, berarti kan jadi isinya 99. Nah, kita tinggal masuk lagi. Kayak gitu. Oke. Gua bakal bahas. Oke, gini cara kerjanya ya. Kita coba cara kerjanya aja. Ini simulasi di Walkwi. Gua harap ntar kalau dengan video ini yang bikin flowchart dan diagram block jadi bisa lebih paham cara bikinnya gimana, cara prosesnya gimana. Nah, ini tuh kita harus menentukan tempat total parkir yang Anda inginkan. Tadi contoh GKU misalkan 100. Cuman kalau 100 kayaknya kebanyakan, kita ambil aja misalkan ada 7 tempat parkir gitu. Nah, di sini LCD-nya itu menunjukkan bahwa parkirnya tuh ada 7, orang yang masuk tuh baru 0 dari 7. Nah, parkir yang tersedia tuh 7 gitu ya. Nah, LED di sini menunjukkan LED ini warna hijau yang artinya masih kosong. Nah, ini adalah ear receiver atau object detection, object detector, sensor object detector. Jadi ini tuh pinjam ya. Ya, jadi sensor ini tuh mendeteksi apakah ada barang di depannya apa enggak gitu, pakai namanya infrared sensor. Ini kalau bingung ya, infrared sensor tuh salah pencet. Coba ini kelihatan kan? Oh ya, kelihatan. Infrared sensor. Sekalian cara kerjanya ya. Infrared sensor. Nah, ini nih. Jadi ini adalah infrared sensor yang kita pakai gitu. Sama persis. Jadi tuh tujuannya si warna putih ini, LED warna putih ini tuh dia mengeluarkan sinyal infrared dan akan memantulkan, dan sinyal infrared itu akan dipantulkan ke sebuah benda, lalu akan diterima oleh si LED yang warna hitam atau receiver-nya gitu. Jadi ya kayak gitu cara kerjanya. Jadi kalau misalkan ada benda di depannya, ya berarti dia bakal mantulin lagi gitu. Dia bakal mantulin dan membaca bahwa oh, ada sesuatu di depan saya gitu. Dan ini tuh bisa kita atur sensitivitasnya gitu. Dalam artian misalkan kita naruh barang 1 meter, dia kebaca. Nah, kalau sensitivitasnya kita turunin, barang 1 meter ini nggak kebaca. Gitu. Kalau sensitivitasnya kita naikin, barang yang jaraknya 2 meter kebaca gitu. Ini sensornya. Kayak gitu ya. Jadi ini ear receiver-nya bentuknya rada beda sama yang asli, cuman intinya sama. Nah, ini ear receiver yang masuk. Ini ear receiver yang keluar. Nah, ear receiver yang masuk ini, gue masukinnya ke digital output 8. Bisa dilihat dari codingan juga nih. Pin IR masuk tuh yang ke-8. Nah, untuk sensor yang keluarnya, sama persis sensornya, itu kita menggunakan pin IR keluar di digital input yang ke-9. Nah, untuk LED gue pakai 10 sama 11. Itu standar lah. Ya biasa aja lah gitu ya. Oke, kita lihat cara kerjanya ya. Jadi total tempat parkirnya 7, yang masuknya baru 0. Nah, kita misalkan si R ini anggaplah dia nerima, ini kan simulasi ya.
anggaplah si IR ini tuh menerima data bahwa ada sesuatu di depannya, yaitu orang yang lagi lewat gate gitu ya. Kita send. Ini karena di apa namanya? Karena di ini jadi rada susah. Bentar. Karena di Okwi. Bentar ya, kita ulang dulu. Oke, misalkan mau 7 ya. Oke, coba kita buka dulu, kita ubah dikit codingannya. Agak susah sepertinya ya. Karena lagi-lagi ini cuman ini kan di dunia nyata ya. Di simulasi, jadi emang rada-rada ngaco. Oh, ini total parkirannya ada 7. Nah, ketika kita ngirim data ke dia. Nah, lihat di bawah sini mobil di dalam jadi 1. Yang masuk di sana di kanan juga jadi 1. Kita kirim terus 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau 7 udah nyampe 7 nih, lihat 7 dia berubah jadi parkiran penuh. Ini emang rada gini karena lagi-lagi ini delaynya masih ada yang salah, cuman intinya itu ya. Parkirannya penuh. Lihat nih, parkiran penuh. Kalau ada yang mau masuk lagi nyobain. Parkiran penuh. Sampai ada yang keluar. Nah, kalau ini receiver yang keluar ya. Ketika ada yang keluar, parkirannya akan berubah, dia akan turun dari 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gitu, itu cara kerjanya. Sesimpel itu. Oh ya, tadi lihat juga ya, misalkan ada yang masuk lagi nih. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, LED-nya berubah jadi warna merah yang artinya dia lagi banyak orang gitu. Oke, sekalian ya gue jelaskan codingannya. Ini sederhana lah, lumayan sederhana gitu ya. Agak panjang dikit aja gitu ya. Nah, yang pertama dari baris pertama, hashtag include liquid crystal underscore I2C.h. Ini gunanya untuk memasukkan library LCD ke dalam codingan. Karena kita butuh pakai LCD I2C. Terus di atas ada hashtag define pin air masuk, hashtag define pin air keluar, semuanya itu untuk mendeklarasikan kita mau pakai pin digital yang mana untuk apa. Jadi kayak yang baris kedua, kita mau pakai pin digital 8 untuk variabel pin IR masuk. Gua namanya pin IR masuk biar nggak bingung gitu. Sama yang 3, 4, 5-nya juga sama. Terus yang ketujuh, INT masuk itu sama dengan keluar. INT masuk sama dengan 0, INT keluar sama dengan 0. Ini kita ngasih variabel masuk dan keluar itu kita sama ratain aja dulu sama dengan 0 dulu. Atau low. Total parkiran juga kita nolin. Karena kita akan melakukan perhitungan pada masuk, keluar, dan total parkiran. Jadi lebih enak kita kasih 0 dulu. Nah, terus ada bool status IR1 sama dengan low, bool status IR2 sama dengan low. Ini tuh dia memakai tipe data bool agar bisa kita perbandingkan si status IR-nya ini, agar bisa dibandingkan. Lalu yang 12 ini liquid crystal underscore I2C LCD. Ini untuk menginisiasi liquid crystal I2C-nya gitu. Dengan 16 baris, 16 kolom dan 2 baris. Ini 16 dan 2 tuh karena kita pakai LCD-nya yang segitu. Masuk ke void setup. Kita di sini nge-setup dulu mau ngapain kita. Yang pertama, pin mode. Pin mode itu kita mau jadiin pin ini input atau sebagai output gitu ya. Nah, gue mau pin air ini sebagai input, ya kan? Karena kan dia menerima data dari luar kan. Jadi sebagai input. Jadi pin air masuk ini input, pin air keluar pun input. Nah, pin LED, yang kedua pin LED ini, LED massa makel ini, dia tuh gue jadikan output karena dia akan mengeluarkan data. Dia akan mengeluarkan sinyal high atau low, nyala atau mati gitu. Sedangkan input tadi menerima data 1 apa 0 gitu. Kalau input. Nah, kalau output dia mengeluarkan. Lalu ada serial.begin 1600, itu biar kita bisa berkomunikasi dengan Arduino itu menggunakan serial gitu ya. Windows serial, apa namanya? Serial window. Pokoknya yang di bawah ini serial. Aduh, gue lupa namanya. Nah, terus ada lcd.init. Ini adalah hal yang diperluin untuk buat ngebigin, memulai si LCD-nya gitu.
LCD backlight dia biar ngeluarin backlightnya biar kita bisa ngebaca dengan benar. Jadi LCD backlight itu buat itu dia bakal ngeluarin LED di bagian LCD-nya ntar jadi warna kuning gitu. Lalu ada LCD dot print. Nah, LCD dot print ini kita bakal ngeprint di dalam LCD-nya total parkir tanda tanya. Lalu ada serial dot print LN, itu menunjukkan kita mau nulis di serial Windows serial nih yang tadi ini itu berapa total tempat parkir yang Anda inginkan gitu. Nah, itu untuk setupnya. Lalu void loop-nya. Ketika if serial.available lebih dari 0, itu artinya tuh ketika ada data yang kita masukin dari serial yang lebih dari 0 atau ya maksudnya bukan kosong gitu, dia akan memulai program ini. Gitu. Jadi kan kita tadi input nih, paling atas nih, total tempat parkir 7 gitu. Kita masukin 7. Itu kan lebih dari 0 kan, tidak kosong gitu. Jadi dia bakal langsung karena ada inputnya, jadi dia bakal ngejalankan program yang ada di sini. Nah, ini jadi string input sama dengan serial.readString until /n. Jadi dia bakal string input variabel input ini yang data type-nya itu adalah string, itu sama dengan atau kita artikan sebagai serial read string until, atau jadi dia bakal ngebaca apa yang kita tuliskan dalam serial until /n itu sampai di spasi gitu. Jadi sampai spasi itu maksudnya kayak dia bacanya cuma sampai sini doang, nggak bakal nyampe bawahnya gitu. Nah, habis itu ada total parkiran sama dengan input.toInt, itu buat persamaan aja. Lalu ada serial.print total total tempat parkirnya berapa. Nah, serial.print ini untuk ngeprint serial untuk ngeprint teks kepada serial monitor dari Arduino yang ada di sini. Nih total tempat parkir nih, total tempat parkirnya nih. Jadi dia bakal taruh ini dan total parkirannya itu 7. Jadi ini 7-nya nih. Total parkirannya kan tadi kita inputnya 7. Total parkiran tuh sama dengan input to int ini, yang sama dengan ini juga gitu. Terus abis itu ada LCD.clear, itu untuk ngebersihin semua yang ada di LCD-nya, jadi nggak ada kata apapun. Lalu kita tulis LCD.print parkir. Jadi dia bakal ngetulis di LCD itu parkir, lalu dia bakal ngeprint LCD.print total parkiran. Jadi dia bakal parkirnya total parkiran yaitu tadi 7, dia bakal taruh. Tadi kan kalau lihat ada masuk 7 ini sambil dijalanin deh gitu ya biar nggak bingung. Nah, gitu ya. Jadi ini parkir 5, itu tuh dari serial.print ln total parkiran. Dari LCD.print parkir. Ini kan parkir titik 2, terus abis itu LCD print total parkiran, yaitu 5 total parkirannya. Nah, terus ada LCD reset kursor 0,1, itu artinya kita mau ngeset kursor ke baris ke kolom 0 baris 1. Kolom 0 tuh di sini, baris 1 berarti di sini. Itu kita mau LCD print masuk titik 2 0 sampai 5 gitu. LCD print total parkiran jadi 5 juga gitu. Oke. Nah, setelah itu kita bakal pakai yang bool base status. Oke. Jadi, kita tuh nge-input variabel lagi namanya base status IR1 dan base status IR2 dengan data tipe bool biar bisa kita perbandingkan bool tuh. Nah, base status IR1 itu adalah digital read dari pin IR masuk. Maksudnya tuh kita ngebaca data input dari si IR1-nya, dari pin IR masuk, dari IR1 yang sebelah kiri ini. Kita mau ngebaca nih, itu tuh pembacaannya itu kita masukin sebagai variabel base status IR1. Sama base status IR2 pun kayak gitu. Nah, terus if, ini berapa? Ya ampun, banyak juga ya. Terus abis itu if status ini biar kita bisa perbandingan tuh makanya kita pakai bool ya.
if status IR1 sama dengan low dan B status IR1 sama dengan high. Jadi ketika status IR1 itu sama dengan low dan B status IR1 itu sama dengan high, kita jalankan codingan di bawah. Jadi kalau misalkan, jadi itu sebenarnya si modul IR itu dia tuh konstan 1 ketika tidak ada barang di depannya, yang tadi gue bilang. Ketika ada barang di depannya, dia bakal ngirim datanya 0. Kalau nggak ada barang di depannya, dia bakal ngirimnya 1 gitu. Makanya ketika status IR-nya itu low dan B status IR-nya itu high, jadi ketika status IR-nya itu kan, status IR kan kita tadi masih kasihnya 0 ya, low ya. Ini status IR nih, low. Dan B status IR itu high. Jadi ketika B status IR, pin IR masuknya itu jadi 1, kita masukin ke if status IR-nya 2. Jadi kita masukin lagi status IR-nya ketika high. Ketika if IR statusnya high, berarti si masuknya itu kurang, ketika masuk, terus habis itu ketika masuk kurang dari total parkiran. Jadi kan masuknya belum nih, total parkirannya kan tadi 5. Nah, masuk plus, jadi dia bakal nambah tuh dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dia bakal nambah. Nah, terus habis itu ini sama kayak tadi, serial print mobil di dalam. Jadi mobil di dalamnya ada berapa, serial print masuk, dan serial print ini untuk ini nih, 4 ini untuk kita tulis di serial kayak ini ya, biar kelihatan. Nah, ini mobil di dalam nih, mobil di dalam. Print masuk, berarti si 1 ini tuh yang masuk tuh 1 dari si masuk ini kan. Terus abis itu slash total parkirannya 5 gitu. Terus abis itu ada LCD clear. Nah, LCD clear untuk tadi ya, untuk ngilangin semuanya dulu. Terus kita masukin lagi LCD print parkir. Ini buat ngeprint lagi parkir, total parkirannya segini, LCD set kursornya gini. Ini sama kayak tadi, sama persis, cuman diulang lagi aja. Nah, kalau nggak kayak gitu, maksudnya kalau misalkan nih kan, ini kan if yang ini ya, ini tuh if sama ini, if tuh sampai sini nih. Nih, ini kan masuk kurang dari total parkiran. Ketika masuknya udah sama dengan total parkiran, atau masuknya lebih dari total parkiran, maka dia bakal ngeprintnya tuh parkirannya penuh. Dia nggak bakal lebih dari itu lagi. Nah ini sama aja, sama persis codingannya kayak tadi. Cuman ini pakai sensor yang kedua. Nah bedanya cuman di sini doang nih, masuk minus-minus. Sama ini pakai status IR2 ya semua ya. Dibalikin aja. Dan pakainya masuk minus-minus. Jadi dari yang tinggi 5 jadi 4, 3, 2, 1 kayak gitu. Sisanya sama. Nah, di bawah kita harus ngasih tahu nih, status IR1 itu bakal jadi sama dengan B status IR1. Jadi dia bakal nge-update si data yang dia dapat. Terus, kita masuk lagi ke if nih. Jika masuk itu sama dengan total parkiran, jadi kalau misalkan masuknya itu lebih besar atau sama dengan dari total parkiran, maka pin LED keluarnya itu high. Jadi pin LED fullnya tuh high, yang merah tuh high. Dan yang LED masuknya low. Terus ada LCD clear, LCD print, parkir kan penuh sama kayak tadi. Nah, kalau nggak kayak gitu, berarti digital write pin LED keluarnya itu low, digital write pin LED masuknya high, kebalikannya doang. Terus kita ngasih tahu parkirnya berapa, masuknya berapa, slash berapa, dan LCD print total parkirnya berapa. Lalu ini kita kasih delay biar lebih stabil gitu. Walaupun ini masih ada bug dikit ya, ntar coba di solve lah. Cuman kira-kira begitu. Oke? Secara flowchart, oke aman ya. 18 menit lumayan. Semangat semua.